wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya terkait tentang seseorang yang punya hutang, tapi dia lupa kepada siapa dia berhutang. Dia kemudian mengingatnya dan juga lupa. Sebenarnya kasus seperti ini bukan hanya masalah hutang. Ini juga terjadi kadang-kadang kita yang dulu suka ke warung. Kita ke borong Mbok Sri. Kadang-kadang kita beli gorengan, makan habis 10, tapi kita bilang habis 2. Atau bagi orang yang suka ahli hisab, suka ngerokok, kadang-kadang keluar rumah hanya bawa rokok, tidak bawa korek. Tapi ketika dia pulang ke rumah, di kantongnya sudah lengkap ada 3 korek yang dia tidak pernah tahu ini korek punya siapa, pemiliknya siapa. Karena itulah perlu kita kiranya untuk mendengarkan nasihat dari Imam Ghazali yang ada di kitab Minhajul Abidin, yang kemudian juga disyarahi oleh Syekh Ihsan Jampes, salah seorang ulama Nusantara, dalam kitabnya Sirajul Thalibin. Kalau di kitab saya, ini cetakan Al-Hidayah Surabaya, bisa dilihat di halaman 161. Imam Ghazali mengatakan, fama kana fil mal. Kalau kita punya dosa hakul adami, maka hakul adami itu ada kalanya urusan harta benda. Dalam kitab Sirajul Thalibin dikatakan min ghasbin, baik itu berupa ghasab, kita pernah ngambil uang orang, kita pernah mencuri uang orang. Au khiyanatin, atau khianat, kita pernah mengkhianati urusan harta benda. Au ghabnin fi muamalatin bina'u talbisin, atau kita pernah menipu ketika jual beli sehingga kita mendapatkan keuntungan yang banyak gara-gara menipu tersebut. Katarwi gizaifin au satri aibin minal ma'ib. Contoh, kita punya mobil kita sudah beberapa kali kecelakaan, sudah dijempol, kita bilang mulus, tidak pernah kecelakaan. Au naksi ujrati ajirin, atau kita ngurangi upah seseorang. Ini hal-hal yang berkaitan tentang harta benda. Maka kata beliau, cara taubatnya tidak cukup dengan istighfar. Fayajibu alaika an taruddahu alaihi in amkanaka. Kewajiban kita adalah wajib mengembalikan harta orang lain yang pernah kita ambil kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan bagaimana? Fa'in ajazta an dzalik. Kalau kita tidak mampu mengembalikannya. Kenapa? Li'adamin. Karena kita kemudian barang yang kita ambil sudah tidak ada padanannya. Au fakrin. Atau karena kita fakir, kita nggak punya uang untuk mengembalikan yang sepadan. Fatastahilla minhu. Maka kewajiban yang kedua, kalau kita tidak bisa mengembalikan, kita datang ke orangnya, minta halalnya, minta dibebaskan tanggungannya. Ini kalau masih memungkinkan. Ketiga, fa'in ajazta an dzalik, kalau kita tidak bisa melakukan itu, mengembalikan tidak bisa, minta halalnya tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Li ghaibatir rajul, karena orangnya nggak ketemu. Dulu yang punya warung Mbok Sri sudah meninggal, ahli warisnya sudah tidak ada, rumahnya sudah kita nggak pernah tahu sekarang ada di mana. Atau seperti tadi kasusnya, kita punya hutang kepada seorang, tapi kita lupa kepada siapa kita berhutang. Atau orang yang kita punya hutang kepadanya, orangnya sudah tidak ada, rumahnya tidak ketemu, alamatnya alamat palsu umpama. Ini namanya li ghaibatir rajul, au mautih, atau orangnya karena meninggal. Maka kata beliau, solusi yang ketiga, wa amkanat tasadduq anhu faf'al. Kalau kamu tidak bisa mengembalikan, kamu tidak bisa minta halal kepada orangnya, maka kalau kamu punya harta yang bisa untuk sedekah atas namanya, maka sedekahlah atas nama dia. Dalam kitab Sirajul Thalibin dikatakan, walakin biniyatil gharamah. Ketika kita umpama punya hutang 10 juta, orangnya nggak ketemu, kita pernah makan di Mbok Sri, kita hitung, orang sudah nggak ada, maka kita sedekah atas nama beliau dengan niat mengganti, bukan sedekah kita. Karena itu mengganti dari hartanya dia yang kemudian pernah kita ambil. Wa illam yumkin, kalau ini masih belum mungkin, kita tidak bisa sedekah karena kita nggak punya uang umpama, maka kata beliau, fa'alaika bitakfiri hasanatik, maka perbanyaklah ibadah, perbanyaklah kebaikan. Kenapa? Kata kitab Sirajul Thalibin, hatta tafidhu anka fatukhadhu hasanatuk wa tudha'u fi mawazini arbabil madhalim.
Kita memperbanyak ibadah, memperbanyak kebaikan supaya nanti pahalanya ini melebihi potensi tuntutan orang yang punya harta yang pernah kita ambil. Sehingga nanti kalau orangnya di hari kiamat menagih, menuntut, maka kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang kita lakukan inilah yang kita harapkan bisa mengimbangi tuntutannya. Makanya kemudian kitab Siratul Thalibin menambahkan, wal yakun wal takun kasratu hasanatik biqadri kasrati madzalimik. Perbanyaklah kebaikan sekiranya kebaikan itu sebanding dengan potensi tuntutan yang akan dituntut kamu di hari kiamat. Yang terakhir kata beliau, warruju ilallah bitadarru wal ibtihal ayyurdiyahu anka yaumal qiyamah. Kalaupun itu tidak bisa kamu lakukan, maka kamu mendekatlah kepada Allah, mintalah kepada Allah supaya nanti di hari kiamat Allah yang akan menjadikan para penuntut ini merelakan tuntutannya kepadamu. Ada satu hadis yang menarik, Rasulullah SAW pernah bercerita tentang ada dua orang yang kemudian berseteru di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu orang ini kemudian menuntut kepada Allah, ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Adil. Aku ingin keadilan darimu. Orang ini pernah mengambil hartaku, orang ini pernah menyakitiku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil kemudian memberikan kebaikan orang yang zalim kepada orang yang dizalimi. Ternyata kebaikannya habis. Kemudian Allah memberikan dosanya orang yang dizalimi kepada orang yang zalim, sampai orang ini kemudian masih punya tuntutan. Dan orang ini kemudian menuntut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berkata kepada orang yang menuntut ini, wahai hambaku, lihatlah ke atas itu ada surga. Orang ini kemudian melihat ada surga yang sangat indah, dan dia mengatakan, ya Allah, milik siapa surga ini? Apakah milik para nabi? Apakah milik para syuhada? Apakah milik para siddiqin? Kata Allah, bukan. Itu milik orang yang mampu membeli dengan harganya. Orang ini kemudian berkata, ya Allah, siapa yang mampu membeli surga tersebut? Berapa harganya? Pasti mahal. Allah kemudian mengatakan, engkau punya harganya kalau engkau mau. Maka kemudian orang ini mengatakan, apa itu harganya ya Allah? Engkau maafkan saudaramu, maka itulah harga dari surga yang engkau lihat tadi. Maka orang ini kemudian merelakan tuntutannya, memaafkan saudaranya, dan Rasulullah SAW sampai tertawa. Orang ini dengan orang yang dituntut sama-sama masuk surga. Inilah kata Imam Ghazali, solusi terakhir. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah hakul adami karena keterbatasan kita, orangnya sudah tidak ada, kemudian kita tidak punya harta untuk sedekah atas namanya, solusi terakhir adalah perbanyak kebaikan kita, perbanyak ibadah kita, mendekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan kelak Allah ya muqallibal qulub, zat yang mampu membolak-balikkan harta, mampu menjadikan orang yang menuntut kita di hari kiamat bisa merelakan tuntutannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.